Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ika Ristianti, calon guru penggerak Angkatan 8 TK Bina Patra Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dengan pengajar praktek Bapak Andang Narendra dan fasilitator Bapak Bayu Dwi Jatmika. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pada demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik, saya Ika Ristianti berperan sebagai supervisor dan rekan saya Bapak Haryanto sebagai coach dan rekan saya satu lagi Lina Puspita Dewi berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ristianti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi supervisor dan rekan saya Ibu Lina Puspita Dewi akan menjadi coachee dan rekan saya lagi yang satunya Pak Haryanto sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, baik Pak Har, pada siang hari ini izinkan saya untuk melaksanakan supervisi terhadap coaching yang akan dilakukan Pak Har kepada Bu Lina ya Pak Har ya. Sebelum nanti Pak Har melakukan coaching, nanti pada saat sesi coaching, sesi supervisi kali ini ada 3 tahap ya Pak Har. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Ini pada saat pra-supervisi, ini pada saat yang kita lakukan ya Pak Har, izinkan saya untuk mengajukan beberapa rubrik penilaian pada saat supervisi nanti. Di sini ada 3 rubrik kompetensi coaching yang akan saya supervisi ya Pak Har. Yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini, kira-kira bagian mana yang ingin Pak Har kembangkan? Dari yang saya laksanakan nanti pada waktu coaching, kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Mungkin akan saya tambah lagi dengan pertanyaan bobot ikut seperti itu. Jadi Pak Har itu pengen ketiganya saya amati gitu, apa mau di... Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya laksanakan yaitu mendengarkan aktif dulu. Mungkin akan saya tambahkan dengan kehadiran penuh seperti itu. Jadi nanti saya itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach, saya itu benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Pak Har ingin saya menilai yang di bagian mendengarkan aktif sama yang kehadiran penuh ya Pak Har ya. Betul itu. Mengapa Pak Har memilih yang kompetensi ini Pak Har? Dari kehadiran penuh itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach itu. Dia bisa menyampaikan solusi masalah-masalah yang dia hadapi. Yaitu saya itu bisa tahu apa yang dia rasakan. Dengan mendengar aktif saya itu bisa mengetahui. Dengan saya mendengar, saya mampu memahami yang dia sampaikan. Terus hasil dari harapannya Pak Har apa dari apa yang pengen saya amati tadi, dari yang mendengarkan aktif dan present ya, nanti yang ingin Pak Har amati
pada saat supervisi gitu ya Pak? Hasil akhirnya itu apa? Harapan yang saya inginkan dari coach itu sendiri, dia mampu mencari, menggali solusi-solusi yang ada atau permasalahan yang dia hadapi, dia dapat memecahkan dengan sendirinya. Ya, baik Pak Har, nanti tahap selanjutnya Pak Har nanti akan melakukan coaching dengan Bu Linda dan saya akan mengamati dan mencatat Pak kompetensi yang ingin Pak Har kembangkan gitu ya Pak Har ya. Nah, baik Pak Har, waktu dan tempat saya sepenuhnya kembalikan saya sama Pak Har dan Bu Lina ya. Terima kasih Pak Har, monggo Pak Har dan Bu Lina saya persilahkan. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Mbak Lina. Selamat siang Pak Har. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Har, baik. Cuman saya rada galau sebenarnya Pak. Ada apa toh Mbak? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit, mungkin bisa nantinya akan lebih. Jadi sebenarnya itu saya memang pengen ngobrol dengan Pak Har itu karena ingin berbagi kegalauan dan keresahan Pak. Jadi begini Pak Har, saya itu kan mengajar sebenarnya sudah lama ya. Cuman kok akhir-akhir ini saya merasa kualitas pembelajaran di kelas saya itu bukannya semakin baik tapi malah menurun. Mungkin dari skala pencapaian bullying itu di skala berapa? Yang semula mungkin baik ya, Anda menyadari apa ada kok malah berkurang, itu di skala berapa? Iya, kalau misal di awal itu pengajarannya anak-anak itu merasa happy, senang, terus engage gitu, kira-kira di skala 8 ya Pak ya. Cuman di akhir-akhir ini tuh saya merasa semakin menurun kualitasnya, antara 7 bahkan mungkin 6 Pak. Mungkin dari penurunan skala tadi, Bu Lina sendiri apa kira-kira penyebab dari hal penurunan itu? Iya, kalau saya mencoba untuk merefleksikan diri, kayaknya itu karena saya terlalu banyak tugas tambahan Pak. Jadi selain mengajar sebagai guru bahasa Inggris ya, saya tuh di sekolah masih dibebani sebagai humas, masih di ketua PKK, masih harus fasilitator P5, jadinya itu pikirannya terbagi, waktunya juga habis untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan lain selain mengajar. Kalau dulu kan saya ngajar, ya sudah ngajar gitu, jadi waktu untuk istilahnya ngotak-ngatik mau pakai model apa, pakai teknik apa itu waktunya banyak. Kalau sekarang tuh rasanya sudah capek gitu Pak, capek pikiran, capek tenaga. Ya, di sini kan terlalu banyaknya tugas. Panjenengan paling tidak seberapa pengaruhnya kita sebagai guru, kita punya tupoksi sebagai guru. Nanti kita titik beratkan mana dulu antara tupoksi guru sebagai pengajar dan tugas tambahan itu sendiri. Iya, jadi kalau menurut saya pengaruhnya besar Pak. Jadi semakin banyak tugas tambahan itu saya merasa fokus saya untuk menyiapkan kegiatan pembelajaran itu semakin berkurang, karena ya tadi itu banyak kegiatan kan, tenaga tersita, pikiran tersita, waktu juga tersita. Akhirnya pembelajaran saya kayak yang tadi saya keluhkan itu, kualitasnya saya merasa kok menurun gitu. Dari menurun tadi kan ada pengaruhnya bagaimana? Dari murid itu sendiri bagaimana? Dari apa hal-hal atau setelah pelaksanaan jenengan selama ini? Ya, jadi kalau karena kegiatannya itu sekarang saya sudah tidak sekreatif dulu, akhirnya kegiatan di kelas kan monoton. Terus dampaknya ke murid-murid, mereka itu jadi kelihatan kurang semangat gitu, kurang istilahnya kurang merasa bahagia, kurang happy ketika jam pelajaran saya. Kalau dulu kan mereka pasti nanti oh nanti jamnya Miss Lin kita mau kegiatan apa lagi ya kayak gitu. Kalau sekarang tuh mereka sudah kayak ya udah bahasa Inggris paling juga seperti itu gitu. Jadi motivasinya mereka pun juga ikut menurun Pak. Dari kejadian tadi, rencana Bu Lina ke depannya bagaimana untuk menambah apa ya, dari mungkin dari tugas atau tupoksi itu sendiri dan tugas tambahan itu, rencana ke depannya bagaimana? Iya, jadi kemarin itu kan kebetulan saya habis disupervisi kepala sekolah.
Terus dari beliau kan juga menyampaikan, kok ini cara pengajaran tekniknya masih tradisional sekali ya, masih maksudnya biasa-biasa, biasanya nggak ada kegiatan yang mungkin modelnya atau tekniknya lain. Itu kan saya sekalian menyampaikan kalau saya itu sebenarnya kebanyakan tugas tambahan Pak, kalau misal dikurangi gimana, jadi saya bisa fokus ngajar, itu tidak saya sampaikan. Cuman dari beliaunya itu begini Pak, ini kan tugas sudah include di SK ya, jadi untuk 1 tahun ajaran ini tetap harus diselesaikan dulu, untuk tahun ajaran ke depan nanti akan kita evaluasi. Kalau dari beliau begitu. Terkait rencana Mbak Lina tadi, faktor pendukungnya apa kira-kira yang bisa memulihkan Bu Lina dari skala 8 kok turun, kira-kira faktor pendukungnya atau apa yang kira mengembalikan untuk ke skala yang lebih baik? Ya, jadi tadi kan sudah motor kepala sekolah, kemudian ini sambil tahun ajaran berjalan kan nggak mungkin saya tetap seperti ini toh Pak. Terus akhirnya kemarin saya juga berupaya untuk istilahnya ngobrol lah, diskusi sharing dengan teman-teman guru bahasa Inggris yang lain. Ini alhamdulillah di sekolah saya guru bahasa Inggrisnya tuh kompak Pak. Jadi kalau kita pas tahun ajaran, mau tahun ajaran baru, kita pasti ada diskusi, kita mau ngambil materi apa. Cuman kan selama ini hanya diskusi materi dan penilaian. Ini kemarin saya mencoba untuk ngajak diskusi terkait berbagi teknik kayak best practice gitu loh Pak. Jadi misal materi ini bagusnya tekniknya gimana, apakah pakai jigsaw atau pakai model yang lain gitu. Nah ini kemarin sih saya setelah ketemu dengan teman-teman itu, berbagi dengan teman-teman, alhamdulillah ada perubahan. Saya jadi dapat masukan, dapat input baru, karena semula kan mentak nih mau bikin kegiatan apa bingung, ini jadi punya insight baru gitu Pak. Untuk pelaksanaan mungkin ke depan tuh. Iya, Iya, jadi ini tapi sudah mulai saya coba Pak. Kemarin kan kebetulan minggu kemarin itu baru kita MGMP yang tingkat sekolah nggih, teman-teman yang satu sekolah ini, terus rencananya ini mau mulai saya praktekkan di pertemuan yang akan datang gitu Pak. Jadi ya kalau bisa secepatnya lah Pak, saya juga kasihan ke anak-anak kalau seperti ini terus gitu. Dari sini mungkin perasaan Mbak Lina bagaimana setelah kita ngobrol seperti ini? Ya lebih plong Pak, kan tadi itu saya galau ya, resah gelisah gitu. Terus sekarang ada temen yang ngobrol, kemudian dari Pak Har tadi juga istilahnya secara tidak langsung itu kayak membuka pandangan baru lah untuk saya. Jadinya saya punya rencana-rencana yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran saya itu seperti apa gitu. Terima kasih loh Pak Har waktunya. Iya, terima kasih sudah didengarkan, sudah dibantu mencari solusinya. Ya moga-moga dari Mbak Lina tadi semuanya dapat terlaksana dengan baik Mbak ya. Mungkin untuk coaching untuk siang hari ini kan saya sendiri juga banyak tugas. Iya Pak, maaf loh Pak mengganggu waktunya. Saya tak kembali ke kelas dulu, Mbak Lina bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depan. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak Har. Mbak Lina, terima kasih sama-sama. Ya, baik Pak Har tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Har ya. Iya Bu, sudah tadi. Sekarang kita masuk pada sesi 3 ya Pak Har, sesi pasca supervisi. Nah, baik Pak Har, menurut Pak Har tadi performa Pak Har itu bagaimana pada saat melakukan coaching? Maksud saya itu pengembangan yang mau saya amati tadi menurut Pak Har sendiri itu bagaimana? Saya menggunakan kompetensi sebagai mendengarkan aktif. Saya melaksanakan dari keluh kesah dari Bu Lina sendiri. Saya itu berusaha menggali permasalahan-permasalahan dari Bu Lina itu dan berusaha untuk mencari solusi yang dihadapi sendiri. Iya ya Pak Har, jadi Pak Har sudah langsung menjawab pertanyaan saya tadi ya. Yang pertama, mengapa Pak Har tadi Pak Har menilai demikian tadi ya, Pak Har menilai tadi performanya sudah bisa mendengarkan dari
coachnya. Terus mengapa Pak Har menilai demikian? Karena Pak Har tadi sudah apa tadi Pak? Berusaha ya mendengarkan keluh kesahnya dari Bu Lina ya Pak Har ya. Mohon maaf Pak Har, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching yang dilakukan Pak Har tadi. Saya mengamati Pak Har pada saat present itu sudah bagus, dan pada saat mendengarkan aktifnya juga sudah bagus. Pak Har itu terlihat gestur tubuhnya itu terlihat ya menganggukkan badan itu ya, memahami apa yang dikeluh kesahkan oleh coachingnya ya Pak Har ya. Namun di sini ada sedikit catatan untuk saya. Tadi Pak Har melakukan coaching dengan alur cerita ya Pak ya. Iya Bu. Iya, jadi yang positif yang sudah Pak Har, yang baik yang sudah Pak Har lakukan tadi sudah menanyakan identifikasi rencana aksi yang dilakukan tadi juga sudah ditanyakan, kemudian menanyakan strategi untuk meningkatkan ketercapaiannya juga sudah ditanyakan, kemudian sudah menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan sama Bu Lina sudah ditanyakan, juga yang terakhir Pak Har juga menanyakan refleksi hasil coachingnya tadi kepada Bu Lina ya. Yes. Pak Har itu menanyakan pertemuannya tadi itu apa yang didapat dari Bu Lina. Namun ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pada saat alur kita pertemuan yang pertama tadi Pak Har itu belum menanyakan tujuan coachingnya tadi, kayaknya terlupa ya Pak Har ya. Iya, lupa bisa tadi karena apa? Bu Lina kelihatannya terlalu sedih, saya sendiri juga agak gimana dengan rasa nggak enak hati. Saya dengarkan aja tadi keluh kesahnya dulu. Iya, terus sama yang kedua ketercapaian tujuannya ya, ketercapaiannya yang mau dilakukan coaching itu sebenarnya tahap awal sekali ya. Harusnya jadi momen yang utama itu menanyakan tujuan dan ketercapaian yang akan dicapai pada saat melakukan coaching. Dan yang ketiga itu Pak Har itu langsung menuju ke identifikasi masalah itu lah, langsung kan Bu Lina baru bilang keluh kesahnya, terus Pak Har langsung menanyakan identifikasi, minta skala berapa, kira-kira skala berapa tadi Bu Lina ya yang dicapai gitu ya Pak Har ya. Kemudian yang keempat Pak Har itu belum menanyakan kekuatan apa yang dimiliki Bu Lina untuk mengatasi muridnya supaya tidak merasa bosan dengan pembelajarannya tadi ya. Mohon maaf ya Pak ya, saya sampaikan karena terkait tugas saya sebagai supervisor ya. Terus yang kelima belum menanyakan pihak terkait yang membantu Bu Lina itu nanti siapa untuk mendesain pembelajarannya tadi supaya menyenangkan begitu ya Pak Har ya. Bagaimana menurut Pak Har? Menurut saya memang ada kelupaan saya, tapi saya itu berusaha meningkatkan kompetensi yang belum saya kuasai dengan saya akan melakukan coaching bila mana ada teman yang merasa mempunyai masalah, saya itu siap menjadi coachnya. Itu sebagai apa? Sebagai pembelajaran saya untuk mengasah kemampuan saya dan selalu tetap untuk belajar ke depannya itu. Iya Pak Har ya. Jadi tindak lanjutnya nanti Pak Har mau melaksanakan coaching lagi lebih lanjut supaya kompetensi Pak Har itu lebih terasah lagi ya Pak Har ya. Dari diskusi kita ini ya Pak ya, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa tadi supaya coachingnya Pak Har itu ke depan itu misalnya dengan menggunakan alur tirta tadi Pak Har itu tidak kelupaan lagi dengan bagian-bagian yang harusnya utama ditanyakan itu ya Pak ya. Tadi yang bagian tujuan ya Pak ya. Ikuti alur tirta mulai dari tujuan, yang kedua I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Mungkin dari situ saya akan belajar sesuai dengan alur tirta tadi itu supaya apa? Saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Lina secara runtut ke depannya itu. Jadi tidak ada istilahnya loncat tidak, tetapi sesuai alurnya itu.
Iya Pak Har. Nah, kira-kira kapan akan dimulai, di mana dan kira-kira dengan siapa Pak Har? Untuk mulai dan di mana itu saya siap, mungkin dengan rekan sejawat di sekolah saya, mungkin teman yang beda instansi, saya itu siap menerima kelukesannya dan berusaha menerima masalah-masalah dari coach sendiri, mau bisa menemukan solusi-solusinya dia sendiri, Bu. Iya baik Pak Har. Pak Har sudah melakukan coaching dengan sangat bagus sekali ya Pak Har ya. Presentnya juga sudah bagus, mendengarkan aktifnya juga sudah bagus. Mungkin tadi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot di awal ya Pak Har ya, Iya. tadi yang perlu dikembangkan lagi. Dan Pak Har sudah menyatakan tindak lanjutnya untuk kedepannya akan melakukan coaching dengan temannya lagi untuk meningkatkan kompetensi Pak Har. Baik Pak Har, izinkan saya untuk mencatat segala supervisi hari ini dalam form supervisi ya Pak ya. Oke. Baik Pak Har, terima kasih sekali Pak Har sudah mau menjadi supervise ya saya hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan dapat diambil manfaatnya ya untuk saya dan Pak Har sendiri. Saya juga masih belajar banyak Pak Har untuk menjadi Saya sendiri coaching juga ya. dari supervisi ke sini saya mampu mengoreksi kesalahan-kesalahan sendiri, Bu. Kekurangan-kekurangan apa yang belum saya kuasai sebagai coach seperti itu. Oh iya ya, terima kasih banyak Pak Har. Selamat Terima kasih, siang. Silakan Rizal. lanjutkan aktivitasnya Sama-sama. kembali. Terima kasih sudah menyimak video saya. Salam semangat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi.